Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dengan NPM 2313041016 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan keterampilan 3, yaitu memberikan penguatan. Selamat menyaksikan. Hari ini masuk semua enggak? Masuk semua. Ada yang sakit? Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan budaya masing-masing. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik Ibu, baik teman-teman, mulai belajar kita pada hari ini kita akan Ibu resensi dulu ya. Ada yang sakit nggak? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, Ibu mulai dari yang pertama. Asri Pertiwi, Muhammad Yusumurti, Zahira Sofa. Baik, hadir semuanya. Ibu buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Sudah pada makan? Sudah. Ada yang lapar kan? Hari ini ada yang tahu nggak sih kita mau belajar apa? Melaporkan hasil diskusi melalui presentasi. Ya, belajar pertandingan salindia ya. Ada yang sebelum melaporkan hasil diskusi melalui presentasi. Ada yang tahu nggak sih diskusi? Diskusi itu apa? Ada yang tahu nggak? Atau semacam gimana sih diskusi itu? Silakan Zahira. Diskusi itu seperti interaksi atau pemikiran itu. Terus pikiran itu ada gagasan dan pendapat antara dua orang atau lebih untuk membahas suatu topik atau masalah. Guna mencari pemahaman bersama atau masalah tersebut. Ya, tepat sekali ya Zahira, bahwa selanjutnya itu ada melaporkan hasil diskusi melalui presentasi. Melaporkan hasil diskusi melalui presentasi itu adalah kegiatan menyampaikan kesimpulan, pendapat dan hasil pemikiran pokok setelah melakukan diskusi dengan menggunakan media baru seperti kertas lembar, terus juga salindia, poster dan lain sebagainya. Betul yang dikatakan Zahira tadi, bahwa diskusi itu menyampaikan kesimpulan, pendapat atau hasil pemikiran dari kelompok. Biasanya kalau diskusi menggunakan media kertas lembar itu adalah diskusi yang isinya berupa pendapat. Sedangkan kalau misalnya salindia itu adalah diskusi yang ingin dipresentasikan ke depan, biasanya materi pembelajaran seperti itu. Nah, untuk diskusi yang baik itu ada ciri-cirinya anak-anak, jadi nggak asal diskusi ya. Baik, yang pertama itu ciri-ciri diskusi yang baik. Yang pertama ada moderator atau pemimpin diskusi. Nah, moderator atau pemimpin diskusi itu pastinya harus ada di saat diskusi, karena fungsi dari moderator itu adalah memandu jalannya diskusi yang baik. Jadi tidak yang satu ngomong, yang satunya ngomong, dan tidak ribut ya. Oke, yang kedua itu peserta diskusi mendengarkan secara aktif pendapat peserta lain. Jadi peserta diskusi itu harus mendengar ini pendapat dari peserta lainnya. Jadi jangan ada yang tidur, jangan ada yang lamun, jangan ada yang bengong. Jadi harus mendengarkan pendapat peserta lainnya juga. Jangan ngomongnya didengarin aja gitu ya. Lalu yang ketiga itu adalah
Yuk, 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 yuk. Saya Ibu. Baik, Asti, silakan. Ya, peserta mengawali pembicaraan karena Coba terima kasih. Oh, mengawali ya Ibu. Iya, kayak gimana? Kalau contoh mengawalinya itu seperti kayak terima kasih kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi. Itu seperti itu. Iya, tepat sekali. Yang benar ya, anak-anak apa yang dikatakan Asti tadi, bahwa ucapan terima kasih dan juga pengenalan dari kelompok. Ya, bisa juga dikasih nama contohnya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya Astri, perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan pendapat bla seperti itu ya. Terus selanjutnya yaitu ada ketika ada perbedaan pendapat yang dibahas dalam materi, untuk sekali ya anak-anak. Jadi kalau misalnya kalian berpendapat, terus pendapat kelompok 1 dengan kelompok 3 misalnya berbeda nih. Nah, kalian yang dibahas itu materinya kenapa bisa berbeda, jangan karena permasalahan pribadi gitu ya. Contohnya kelompok 3 nggak setuju dengan kelompok 1, bisa menyambar dengan baik-baik kenapa tidak setuju dengan kelompok tersebut. Jangan ujung-ujungnya nanti malah berantem, bertengkar karena masalah pribadi bukan masalah materi gitu ya. Dan itulah tadi gunanya moderator itu untuk membantu jalannya diskusi. Jadi kalau misalnya nggak ada moderator, nanti kalau ada yang pendapatnya yang berbeda, kelompok 1 dengan kelompok lain nanti berantem gitu kan. Nanti malah pokoknya stop kan nanti bisa-bisanya nggak baik kita diskusinya. Ya. Lalu yang terakhir itu ada peserta yang hendak menyampaikan sanggahan mengawali dengan permintaan maaf. Nah, tadi kalau pendapat itu mengawali dengan ucapan terima kasih. Nah, kalau ada sanggahan itu dengan permintaan maaf. Contohnya itu adalah angkat tangan terlebih dahulu, terus setelah ditunjuk oleh moderator itu kalian bisa menyenggah dengan cara itu terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Maaf, saya izin menyampaikan untuk pendapat kelompok dari kami itu bahwa bla 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 gitu. Jadi ada kata maafnya ya, jangan ujung-ujungnya izin ibu, kelompok kami gak setuju kalau gini-gini, jangan kayak gitu ya, harus ada permintaan maafnya gitu. Tadi kan contoh terima kasih udah disampaikan oleh Astri. Nah, ada yang mau mencoba nggak sih peserta yang hendak menyampaikan sanggahan dengan permintaan maaf? Contohnya gimana sih? Kata-katanya kalau yang itu seperti apa kalau ada kata maafnya? Yuk, tadi Astri udah laginya dong. Silakan. Coba ya. Ya. Alhamdulillah. Baik. Untuk contohnya saya itu seperti ini Bu. Izin menanggapi, sebelumnya saya tidak setuju dengan pendapat saudara Aki mengenai organisasi. Kalau menurut saya, organisasi itu berbeda dengan yang Aki sampaikan seperti itu Bu. Iya. Oke, bagus sekali, tepat ya Wisnu itu. Benar yang dikatakan Wisnu itu ada permintaan maaf dan juga alasan kenapa jawaban itu disampaikan ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Wow. Sekarang kita akan mempresentasi melalui artikel ini kebersihan lingkungan sekolah. Dari yang bisa bantu ibu untuk membacakan dengan keras biar teman-teman yang di belakang bisa terdengar. Silakan Zahira. Kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor penting yang mendukung kenyamanan dan kesehatan seluruh warga sekolah. Lingkungan yang bersih mencerminkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab siswa terhadap tempat belajarnya.
Terima kasih ya Zahira telah membacakan. Baik, saatnya itu kalian nanti berdiskusi dengan kelompok kecil saja. Itu tentang artikel 4 kebersihan lingkungan sekolah. Jadi nanti tugasnya itu kalian membuat usulan dan juga sanggahannya. Contohnya ibu beri contoh dulu di kotak, nanti formatnya seperti ini ya. Terus di sini usulan. Terus di sini ada sanggahan. Nah, ibu beri contoh dulu untuk usulan yang dari ibu. Itu tadi tentang kebersihan lingkungan sekolah. Nah, usulannya itu kita harus melakukan apa sih biar kebersihan lingkungan sekolah itu tetap terjaga. Misal usulan dari ibu itu adalah membuat poster ya, membuat poster lalu ditempelkan di badan dinding. Membuat poster tentang kebersihan, membuat poster kebersihan, lalu Nah, usulan dari ibu untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu dengan cara membuat poster kebersihan lalu ditempel di pagar dinding sekolah agar siswa yang melihat itu bisa introspeksi diri nih, oh ya kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita agar tetap terjaga dan juga tidak ada sampah gitu. Nah, ini usulan dari ibu. Terus ada yang mereka nih, ada yang mereka dari kelompok lain misal. Maaf ibu, kami ingin menyatakan bahwa membuat poster kebersihan itu selalu dicuek gitu ya sama anak-anak sekolah. Jadi mereka cuma melihat aja tanpa diterapkan. Jadi menurut pendapat kami itu bisa diberikan sanksi atau berupa hukuman buat yang membuang sampah sembarangan gitu ya, misalnya sanggahannya. Bisa dipahami? Bisa ibu. Oke. Nah, tugasnya kalian adalah membuat usulan juga secara berkelompok ya, usulan dan juga sanggahannya. Ini usulan yang pertama ibu tadi, dan juga tadi sanggahannya sudah ibu sampaikan. Lalu ini ibu akan membuat usulan lagi, dan juga nanti kalian bisa menanggapi dari usulan ibu ya. Oke, sebentar. Usulan dari ibu selanjutnya mengadakan kegiatan edukasi. Nah, ini nanti kalian kasih sanggahannya, oke? Yuk sekarang dibuat kelompok dan dikerjakan formatnya, nama anggota, terus di sini juga nama kelompoknya, lalu usulan dan juga sanggahan. Yuk, duduknya secara berkelompok ya. Berikan juga. Nanti kalau dia sudah bisa dipresentasikan hasil usulan dan sanggahannya. Dimulai dari sekarang.
Di buku juga nggak apa-apa. Baik Ibu. Kalau sudah selesai bisa angkat tangan ya untuk presentasi hasilnya. Sudah Ibu. Nah, oke, kalau sudah, silakan kelompoknya asli untuk ke depan semua ya. Silakan presentasi hasilnya. Nah, di sini boleh. Oke. Coba langsung aja dari terima kasih. Ya, kepalanya. Terima kasih telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mengusulkan dan juga tentang dua ide. Ya, Kita percaya. jadi di sini kami mengadakan kegiatan konversi yang akan disanggah oleh Wisnu. Ya, pertama. Ya. Baik Ibu, saya ingin menyampaikan pendapat terkait surat keterangan kegiatan konversi. Untuk saudara yang bukan berdiskusikan, itu kegiatan Jumat bersih bagus, namun perlu pengawasan dari guru agar semua siswa dapat berpartisipasi dengan baik dalam melakukan ujiannya. Baik, bagus sekali ya. Kelompok kami Kelompok satu. kelompok satu. Oke, terima kasih kelompok satu. Hebat sekali. Boleh duduk di baris ya. Oke. Baik, itu tadi contoh usulan dari kelompok satu dan juga sanggaannya dari mengadakan kegiatan Jumat bersih itu sanggaannya itu harus dilihat ya oleh guru, harus diawasi ya. Ya, betul sekali. Jadi kalau misalnya tidak diadakan kegiatan Jumat bersih tanpa pengawasan itu bisa aja jadinya nggak ada yang bersih-bersih gitu ya. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok satu sudah berdiskusi dengan baik dan juga sudah menyampaikan contoh diskusi yang baik, pendapat dan juga sanggaannya. Baik.
kesimpulannya itu adalah melaporkan hasil diskusi melalui presentasi adalah kegiatan menyampaikan kesimpulan, pendapat, dan hasil pembicaraan kelompok setelah melakukan diskusi dengan media bantu. Sebenarnya seperti kelompok 1, media bantunya itu adalah buku ya. Dan juga diskusi yang baik adalah diskusi yang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Oke, sudah sampai kesimpulan. Berarti tandanya ada tugas ya. Jadi tugasnya itu kalian nanti bisa mencari artikel singkat juga tidak apa-apa. Dan juga nanti kalian beri usulannya apa saja dari artikel itu. Usulannya saja ya, tidak usah ada sanggahan. Baik, sampai di situ saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Apakah ada yang masih ingin bertanya atau sudah cukup ya? Baik, kalau cukup bisa siap-siap dan untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Ya. Baik, silakan ke ketua kelas memimpin doa. Baik, Ibu, baik, maaf untuk makanya kita belajar hari ini. Kita berdoa, berdoa. Baik, terima kasih ya anak-anak sudah berpartisipasi aktif pada diskusi kita hari ini. Jangan malu untuk menyampaikan pendapat ya pastinya, karena kalau misalnya kita menjadi sama-sama begitu. Untuk materi selanjutnya itu nanti ada materi tentang teks eksplanasi ya. Jadi kalian bisa pelajari juga di rumah dan kita akan bahasnya minggu depan. Oke, baik. Ibu tutup, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Panduan observasi ketiga yaitu keterampilan memberi penguatan nama calon guru Salsabila NPM 2313-041016 tanggal 16 Oktober 2025 waktu 10.24 waktu Indonesia Barat kelas 9. Topik pembahasan yaitu melaporkan hasil diskusi melalui presentasi semester 5. Hal-hal yang diamati. Yang pertama, komponen 1. Penguatan verbal. A. Kata-kata benar, bagus, tepat sekali, bagus sekali, sudah digunakan dan tepat. B. Kalimat pekerjaan baik sekali, saya senang dengan pekerjaanmu makin lama makin membaik, sudah digunakan dan sudah tepat. Nomor 2 yaitu penguatan non verbal. A. Penguatan berupa mimik dan gerak badan. B. Penguatan dengan cara mendekati. C. Penguatan dengan sentuhan. D. Penguatan dengan keinginan yang menyenangkan. E. Penguatan berupa simbol atau benda. F. Penguatan penuh dan tidak penuh, sudah digunakan dan sudah tepat. Yang selanjutnya yaitu cara penggunaan. A. Penguatan kepada sekelompok siswa. B. Penguatan kepada pribadi tertentu. C. Memberi penguatan dengan segera. D. Variasi dalam penggunaan, sudah digunakan dan sudah tepat. Yang selanjutnya yaitu prinsip penggunaan. A. Kehangatan dan keantusiasan. B. Kebermaknaan. C. Menghindari penggunaan respon yang negatif, sudah digunakan dan sudah tepat. Itu tadi pembacaan panduan hasil observasi ketiga keterampilan memberi penguatan nama calon guru Salsabila dengan NPM akhir 16. Terima kasih.